Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Fitria Hanifah. Di video kali ini aku mau mereview buku Mata dan Rahasia Pulau Gapi. Ditulis oleh Oki Madasari dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2018. Bisa dilihat dari covernya, novel ini menceritakan tentang gadis kecil bersama kucing dan laba-laba. Sebelum kita masuk untuk mereview buku ini, aku mau cerita sedikit nih tentang Ibu Oki Madasari. Ibu Oki ini adalah seorang penulis yang biasanya menulis tema kritis pada karya-karya sebelumnya seperti diskriminasi, korupsi, dan intoleransi. Namun, akhir-akhir ini beliau tengah fokus untuk pembuatan karya sastra anak melalui serial Perjalanan Matahari di Penjuru Nusantara. Novel Mata dan Rahasia Pulau Gapi merupakan buku kedua dari serial anak setelah buku pertama Mata di Tanah Melus dan selanjutnya buku ketiga Mata dan Manusia Laut. Sebelum kita lanjut ke review, aku mau membacakan sinopsisnya dulu ya. Matara yang gagal masuk ke sekolah impian bersama orang tuanya pindah ke Pulau Gapi di wilayah timur Kepulauan Indonesia. Kepindahan ini tak hanya membawa Matara ke tempat-tempat baru, tapi juga membawanya menyusuri waktu dan menjelajahi masa lalu. Mulai dari masa ketika kapal-kapal besar pertama kali mendarat dan menjadikan pulau itu sebagai salah satu pusat dunia, masa ketika ilmuwan besar Wales menulis surat pada Darwin dari salah satu sudut pulau itu, masa ketika bendera merah putih telah dikibarkan di seluruh pulau tapi justru membuat pulau itu sepi dan terlupakan, hingga masa terbaru ketika Matara dan dua sahabatnya harus menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Gapi. Langsung aja yuk kita review. Berawal dari Matara yang baru sampai di Pulau Gapi, kemudian Matara bertemu dengan seekor kucing yang istimewa. Kucing ini yang membawa Matara menemukan tempat-tempat baru, menyusuri waktu, dan menjelajahi masa lalu. Matara adalah sosok anak yang selalu mempertanyakan dengan kritis hal-hal yang ia alami. Matara terlibat dalam konflik kebudayaan di Pulau Gapi antara masyarakat adat dengan pendatang. Ia selalu penasaran dengan sejarah pusaka-pusaka peninggalan kerajaan di Gapi. Lalu, karena konflik itu, Matara dan sahabat-sahabatnya menyusun strategi untuk bisa menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Gapi. Kira-kira konflik apa ya yang melibatkan Matara? Dan strategi apa yang Matara akan lakukan? Kalian bisa baca sendiri ya di novel ini. Menariknya, penulis menggunakan anak sebagai tokoh utama dan dua hewan seperti laba-laba dan kucing menjadi tokoh pendukung. Novel bergenre cerita anak ini sangat membosankan bila dibaca oleh anak, karena ceritanya yang sangat panjang, terdapat 251 halaman, terlihat seperti novel yang ditunjukkan pada orang dewasa. Novel ini pun hanya sedikit menemukan ilustrasi gambar, padahal anak paling antusias dengan bacaan yang banyak terdapat gambar. Namun, novel ini dikemas dengan rapih. Penggunaan bahasa yang ringan dan sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari membuat kita mudah memahaminya. Penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga pada cerita ini. Benar, novel anak ini cocok dibaca oleh anak karena banyak pelajaran yang diambil untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti belajar mengaji, menjaga dan melestarikan tempat bersejarah, serta berkata jujur kepada orang tua. Penulis juga meracik informasi tentang petualangan yang fantasi sehingga minat pembaca semakin meningkat. Cerita sejarah di novel ini menggunakan sudut pandang anak yang merupakan sebuah tawaran yang menarik dalam sebuah sastra anak. Terlebih, tokoh dalam cerita diberi sikap yang kritis oleh penulis melalui karya sastra anak seperti ini. Anak-anak sejak dini bisa belajar sejarah dengan caranya yang lebih menyenangkan. Nah, itu dia
review dari novel Mata dan Rahasia Pulau Gapi. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.